Baik, selamat malam Bapak dan Ibu. Pak Budi apa kabar? Pak Sukanto, Pak Dian, Pak Irwan, Pak Ajis, Bu Ais. Alhamdulillah baik Pak. Gimana Pak Pak? Rohyan apa Sehat kabar? Pak? Pak Rohyan apa kabar? Baik, Pak Ajis, gimana? Sambil menunggu teman-teman ya Pak, kita langsung diskusi aja ini. Kita sharing-sharing. Masih banyak kawan-kawan yang masih di kantor ya. Masih meeting, masih kerja, sambil meeting. Pak Ajis masih kerja. Pak Kawanto masih kerja, Pak Moyo sambil kerja. Kayaknya Pak Sukanto nih yang santai nih sama Pak Tisna.
Hmm. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, salah satu materi kuliah yang harus kita juga dapatkan adalah mengenai manajemen operasional pariwisata. Saya langsung saja, Ibu, Bapak, ada 3 kata yang memang harus masing-masing Bapak dan Ibu memiliki konsep deskripsi mengenai 1 manajemen, 2 operasional, 3 pariwisata. Itu barangkali yang harus ada di dalam benak kita. Konsep manajemen operasional atau konsep manajemen operasi adalah serangkaian aktivitas yang menghasilkan nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan mengubah input menjadi output. Sistem produksi proses menciptakan barang atau jasa. Proses manajemen menerapkan perencanaan pengorganisasian, pengaturan pekerjaan, pengarahan, dan pengendalian demi tercapainya tujuan. Jadi konsep manajemen operasi ini adalah mencari resources, mencari sumber-sumber sebagai bahan ciptaan kita, kreasi kita, ya dalam konteks organisasi atau dalam konteks bisnis bisa dikatakan ini sebagai value added, ide value, ya. Jadi nilai-nilai ide atau resources baik yang tangible maupun intangible yang kita olah sedemikian rupa untuk menghasilkan keluaran dengan memberikan nilai tambah. Jadi dasarnya operasional itu adalah bagaimana serangkaian pemikiran aktivitas kita untuk mengolah resources diciptakan sedemikian rupa menjadikan output yang memberikan nilai tambah. Nah, di dalam proses rangkaian aktivitas dari pencarian resources menjadikan output yang memberikan nilai tambah ini diawali dari proses perencanaan, pengorganisasian, eksekusi, dan evaluasi, yaitu yang ada di dalam konsep manajemen. Ini sebetulnya merupakan kegiatan sehari-hari dari Bapak dan Ibu di dalam organisasi Bapak dan Ibu untuk mencapai tujuan organisasi. Tujuan organisasi adalah efektif, efisien, dan produktif, baik di dalam organisasi publik, yaitu adalah organisasi sosial, maupun di dalam organisasi bisnis. Sejauh mana pentingnya memahami manajemen operasional? Manajemen operasional berfungsi sebagai ruang mesin organisasi sebetulnya yang sifatnya lebih ke intangible, sifatnya yang lebih kepada konsepsi, yang diawali dari perencanaan dan menggerakkan, baik itu dalam bentuk manufaktur atau pabrikasi maupun jasa,
untuk menghadapi persaingan pasar. Manajemen operasi harus memaksimalkan efisiensi efektif dan produktivitas untuk mencapai keuntungan yang berlangsung di dalam kegiatan organisasi. Berikut pentingnya manajemen operasi adalah di dalam dunia pariwisata atau perhotelan, yaitu bagaimana memberikan pelayanan terhadap pelanggan, kualitas produk dan layanan, proses yang berfungsi dengan benar, daya saing pasar, kemajuan teknologi, profitabilitas, dan tambah lagi satu adalah sustainability. Manajemen operasi yang sudah dikaitkan dalam konteks pariwisata atau perhotelan, Bapak dan Ibu, ini yang menjadikan highlight, yaitu adanya sustainability. Saya ingin tekankan sustainability ini, ya buat Bapak dan Ibu, poin-poin yang lain itu kepuasan pelanggan, kesinambungan bisnis, kemudian proses maintenance, bagaimana merespon daya saing, tetapi yang paling penting dalam konteks kepariwisataan yaitu keberlangsungan pariwisata. Nah, oleh karena itu, seperti yang sudah dipelajari atau dipahami oleh Bapak dan Ibu, nah Bapak dan Ibu harus memiliki konsep apa yang disebut dengan konsep pariwisata atau deskripsi pariwisata. Dari selama ini hasil diskusi dari subjek yang sudah dipahami, yang berkaitan dengan pariwisata, saya mohon izin dari Bapak dan Ibu kiranya bisa memberikan gambaran deskripsi apa yang ada di dalam pemahaman Bapak dan Ibu tentang pariwisata. Oke, bisa sharing dulu Bapak dan Ibu? Sudah ada 11 orang ini. Hadir ada Pak Guido nih. Meetingnya sudah beres, Pak. Pak Budi, apa kabar? Pak Budi masih meeting? Masih Pak Sukanto? Pak Ajis? Yes, Pak Royan. Iya. Pak Ajis posisi di mana, Pak Ajis? Saya masih incas nih, Pak. Punten, Jakarta. Jalan, silahkan. Ibu Sri, gimana Ibu Sri? Bu Ais? Selamat malam, Pak. Ada, Pak. Nah, Ibu Ais posisi di mana sekarang? Sekarang kebetulan sudah di rumah, Pak. Nah, sudah santai. Bu Ais bisa berikan gambaran sama saya, Bu. Apa yang disebut dengan pariwisata menurut pemahaman Ibu? Pariwisata itu suatu perjalanan rekreasi, ya, Pak ya? Mm-mm. Atau seseorang yang melakukan Mm-mm. perjalanan dari satu tempat ke tempat lain. Oke, bagus. Ya, betul Bu. Ya, kita diskusi aja sharing ya yang berkaitan dengan pariwisata. Jadi pariwisata itu adalah ya satu fenomena aktivitas manusia. Nah, saya sebutkan dengan fenomena yang lebih luas lagi ya. Jadi tidak tadi bahwa dengan adanya pari berulang-ulang, wisata adalah berkunjung dari tempat asal ke tempat tujuan destinasi untuk kepentingan leisure. Leisure itu artinya adalah untuk kepentingan kesehatan psikologis ya atau kebahagiaan supaya refresh kembali orang-orang atau manusia ini sehingga produktivitas di dalam bekerja ya di dalam beraktivitas itu menjadikan lebih baik lagi ya. Namun di dalam kenyataannya fenomena, makanya saya tadi mengatakan dengan istilah fenomena. Karena fenomena ini artinya sangat kompleks ya dinamika aktivitas itu. Kalau secara praktis
aktivitas pariwisata itu dilakukan oleh manusia berkunjung ke tempat lain untuk mencari leisure ya, refreshing. Tetapi di sini sudah melibatkan ya melibatkan kalau secara industri ada travel, ada akomodasi, ada destinasi, ada MICE secara industri. Tetapi bahwa efek daripada kegiatan pariwisata yang dilakukan oleh manusia, perjalanan manusia dari tempat asal ke tempat lain untuk leisure itu ternyata semakin hari semakin berkembang, semakin kompleks. Karena kegiatan pariwisata itu ternyata ada irisan dengan kegiatan-kegiatan di dalam aspek kegiatan sosial manusia. Artinya interaksi manusia pendatang dengan manusia yang ada terjadi irisan atau interaksi. Kemudian juga ada irisan dengan lingkungan, dengan mobilitas manusia yang begitu banyak, ya, yang begitu cepat, ya, memberikan pengaruh terhadap lingkungan di mana manusia itu terjadi aktivitas mobilitas pariwisata itu tadi. Belum lagi berkaitan dengan budaya, belum lagi berkaitan dengan hukum, belum lagi berkaitan dengan regulasi. Nah, sekali lagi, Bapak dan Ibu di strata 1 ini atau nanti untuk masuk ke strata 2, maka pemikiran kita yang berkaitan dengan pariwisata itu tidak sederhana akibat perjalanan seseorang berkunjung ke tempat destinasi ya hanya untuk leisure, tapi aspek-aspek lain menjadikan sorotan kita bersama. Nah, irisan-irisan ya antara aspek-aspek sosial, budaya, politik, hukum yang diakibatkan oleh mobilitas manusia modern dalam tujuan wisata itu semakin hari semakin memberikan persoalan yang sangat kompleks. Nah, oleh karena itu semakin harus dipahami atau dipelajari bahwa kegiatan pariwisata itu sesuatu yang tidak sederhana ya, hanya memahami atau menyorotinya itu hanya dari sisi aspek keterampilan atau vokasi saja. Tetapi aspek-aspek kebijakan, hukum, sosial, ekonomi ya, itu menjadikan perhatian kita bersama. Nah, dalam konteks tadi yang disampaikan manajemen operasional pariwisata, artinya bagaimana tata kelola kegiatan pariwisata ini dari sumber-sumber pariwisata yang ada itu bisa memberikan tujuannya yang bermaslahat dan memberikan dampak keberlangsungan baik secara nilai maupun secara kuantitas, baik secara nilai maupun secara kuantitas. Ya, ini yang harus menjadikan PR kita bersama. Sekali lagi, kegiatan pariwisata itu adalah fenomena aktivitas ya, mobilitas manusia dari tempat asal ke tempat tujuan destinasi untuk mencari rekreasi atau hiburan dalam rangka healing agar manusia itu menjadi segar kembali, sehat kembali, memberikan ekses-ekses yang berkaitan dengan aspek sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, cara memahami kegiatan pariwisata atau mengelola pariwisata itu harus lebih menyeluruh. Biasanya yang berkaitan dengan pemahaman seperti ini adalah ada di tingkat pemimpin yang pengambil kebijakan, misalnya kepala dinas pariwisata, kemudian ada juga otoritas pengelola destinasi pariwisata, sehingga penanganan pariwisata itu bisa dilakukan secara benar, secara tepat dan benar. Ya, itu barangkali Ibu, terima kasih Bu Is atas pemahaman pariwisata itu. Jadi
tadinya pariwisata itu hanya mungkin dilihat dari kacamata industri, mobilitas orang yang bisa dilihat dari 4 industri itu, yaitu travel, akomodasi, destinasi, dan juga atraksi atau kegiatan atau MICE gitu kan. Tetapi karena eksesnya berkaitan, dampaknya itu berkaitan dengan kegiatan sosial budaya masyarakat sekitar, maka dimensi pariwisata itu tidak hanya dilihat dari sisi dimensi ekonomi. Sekali lagi, dimensi pariwisata tidak hanya saja dilihat dari dimensi ekonomi, tapi harus dilihat dari dimensi-dimensi lain dalam rangka untuk memberikan keberlangsungan dari usaha pariwisata. Sampai sini ada yang ingin di-sharingkan dulu Bapak dan Ibu? Ya. Penting buat kita memahami konsep pariwisata itu secara menyeluruh agar kita memahaminya lebih bijak dan mengambil keputusan atau langkah-langkah tindakan dalam organisasi pariwisata bisa lebih bijak lah, lebih menyeluruh, tidak hanya dilihat dari pendekatan praktis. Makasih Bu Is. Bu Sri Mala, Mas, udah standby Bu Sri Mala. Masih di tempat kerja, Pak Dian Surya, Mas sambil kerja, Pak Guido masih rapat, Sambil nyelang-nyelang, Pak. ngambil nyelang-nyelang. Oke, Pak Sukamto masih di hotel atau di jalan. Aman Pak Guido? Alhamdulillah, Bapak aman. Baik, jangan lupa ya, judul-judul skripsi sudah mulai ya. Iya, Bapak. Iya, tahun ini kita akan wisuda. Amin, amin. Iya. Tolong nanti materi-materi yang lain pasti ada irisannya dengan materi-materi yang dipelajari termasuk juga di dalam mata kuliah saya dan mata kuliah yang lain. Jadi irisan-irisan itu ada pertanyaan-pertanyaan tentunya apakah overlapping atau di mana pemisahannya antara subjek yang satu dengan subjek yang lain. Nah, di dalam subjek yang sekarang dibahas, saya menyampaikan menekankannya adalah terhadap aspek operasional ya. Jadi bagaimana operasional pariwisata itu dikelola dengan tepat dan benar gitu ya. Operasional pariwisata dikelola dengan tepat dan benar mengacu kepada tujuan yang tadi efisiensi ya, efektivitas dan produktivitas, kemudian dari aspek ekonomi dan dari aspek reduce processing time. Artinya untuk mengurangi waktu proses produksi menjadi lebih hemat lagi. Ya. Jadi tujuan operasional itu, manajemen operasional itu bagaimana tata kelola kepariwisataan itu secara efektif, efisien, dan produktif sesuai dengan tujuan pariwisata itu. Sekali lagi, tujuan pariwisata itu tidak hanya untuk ekonomi. Tujuan pariwisata itu adalah untuk keberlangsungan atau untuk keseimbangan atau untuk keselarasan atau untuk harmoni ya. Jadi untuk harmoni, keselarasan dan kesinambungan dari seluruh resources yang ada di dalam pariwisata. Bapak dan Ibu, apa saja contoh-contoh resources itu? Barang apa yang disebut dengan sumber-sumber pariwisata itu? Boleh Bapak dan Ibu sebutkan satu contoh saja. Ini sambil kita sharing pemahaman. Silakan. Karena yang lagi nyantai ini Bu Is, saya mulai dari Bu Is dulu. Bu Is, contohnya apa Bu? Sumber-sumber pariwisata itu apa contohnya? Sumber pariwisata. Kalau Contohnya hmm, 。 contohnya. 。 Hmm. 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 。 Hmm.
sumber pariwisata yang bisa kita olah, bisa bikin kreativitas untuk mendapatkan nilai tambah demi tadi tujuan healing, ya, demi tujuan kepuasan orang melakukan perjalanan. Contohnya apa? Sumber-sumber yang bisa di-create, nih ya. Bisa konservasi yang seperti itu bukan, Pak? Ya, contohnya apa? Sumbernya aja dulu sebutin. Apa contoh sumber kepariwisataan itu yang bisa kita olah? Sebutin aja. Siapa tahu apa sumber pariwisata ini? Tahu nggak? Paham nggak apa yang dimaksud dengan sumber itu? Sebentar, Pak. Sumber itu bahan dasar, ya. Sumber itu bahan dasar yang bisa kita olah, baik itu nanti diolahnya dalam bentuk perjalanan, akomodasi, destinasi, mais, menjadikan nilai tambah. Nilai tambahnya itu kalau dari sisi dimensi ekonomi dapat keuangan, dapat lowongan pekerjaan, tapi kalau dari sisi aspek nilai indah, bahagia, ya, dan seterusnya. Apa itu sumber-sumbernya? Sumber daya buatan manusia Contoh, seperti monumen nasional, tempat ibadah, oke. seperti Terus apa lagi? hmm, Sumber daya ciptaan manusia bagus sekali tuh, Bu. Pengrajin, ya, pelukis, penari, ya sumber daya budaya, ya budaya bagus, sebentar bagus. Ya, diikat, oke. Jadi sumber daya budaya, ya, bagus Bu, ya bagus sumber daya budaya, ya. Nah, sumber daya budaya itu hasil kreativitas manusia itu menjadikan bahan olahan kepariwisataan ya Bu ya, iya Pak. yang bisa kita tawarkan kepada masyarakat, yang bisa kita jual. Nah, tapi syaratnya di dalam mengelola sumber daya yang kita bisa olah dan kita jual, kira-kira apa syaratnya, Bu? Kira-kira syaratnya apa? Sumber budaya yang kita olah bisa kita kreativitaskan, menjadikan produk baru manusia yang kita bisa tawarkan atau sajikan kepada masyarakat. Menurut Ibu, syaratnya harus bagaimana? Mungkin Oh, tambahan Pak, ya, disesuaikan dengan kebutuhan secara profesional Pak, betul. dari sisi arrangementnya, dari sisi penampilannya, mungkin dari sisi waktu kalau kita itu menjadikan satu pertunjukan. Kalau itu sumber dayanya, misalkan ke produk makanan, kita larinya ke UMKM, bagaimana penyajiannya, packagingnya, kemudian dari sisi kualitas yang dari yang biasa, misalkan dari makanan tradisional dikemas dengan dengan baik, dengan standar yang higienik gitu, misalkan sesuai dengan aturan yang sudah ada dari BPOM misalkan atau dari mana, karena memang itu dari sisi UMKM kan ada satu bimbingan yang sudah dilakukan bagaimana caranya untuk bisa menjadikan satu penjualan atau secara ekonomis, Pak. Oke, bagus. Terima kasih ya. Jadi dilihat dari aspek standarisasi untuk kepentingan tujuan ekonomi. Bagus. Ada lagi kira-kira ya? Iya, Pak. Apa Bu Sri? Ya, adanya sumber daya yang dapat menimbulkan rasa senang, indah, Mm-mm, nyaman, dan bersih. Adanya betul. aksesibilitas yang tinggi untuk dapat mengunjunginya. Siap. Adanya ciri khusus atau spesifikasi yang bersifat langka. Lalu Iya, adanya sarana dan prasarana penunjang untuk melayani para wisatawan yang hadir. Itu, Pak. iya. Dan tidak, saya tambahkan ya Bu ya. Dan tidak mengorbankan nilai-nilai kearifan lokal. Nah, itu paling penting ya. Yang paling penting tadi dari Bapak dan Ibu ya,
melihat bahwa sumber-sumber itu dari perspektif atau dimensi ekonomi. Tetapi tadi dengan konsep tadi yang tadi saya katakan untuk sustainability atau keberlangsungan, artinya kelanggengan dari sumber-sumber itu juga jangan dieksploitasi atau jangan menurunkan nilai-nilai kearifan lokal. Contohnya ya, bahwa budaya, etika, tata krama, nilai-nilai lokal yang kita miliki menjadi hilang, ya, menjadi luntur. Saya kemarin lihat di fenomena di mal-mal yang besar itu ada atraksi Korea dan Jepang ya, pakaian-pakaian Korea dan Jepang, anak-anak yang SMP itu ya, ada SD, SMP, atraksi-atraksi pakai baju-baju heroik ala-ala Korea dan Jepang. Nah, itu atraksi bisa menghibur anak-anak kita, masyarakat kita. Cuman saya otokritik melihat, jadi identitas budaya bangsa atau nilai-nilai kita jadi tergeser gitu. Ya, seperti itu. Jadi hanya untuk memberikan hiburan dan budaya kemudian untuk kepentingan ekonomi, iya gitu. Tapi juga untuk bisa menjaga identitas jati diri anak cucu kita, seyogianya nilai-nilai budaya itu juga harus dijaga seharusnya. Tapi memang kita tanggung jawab kita bersama. Namun yang kita bahas di dalam kelas ini karena Bapak dan Ibu sebagai akademisi, maka diskusinya itu adalah dalam konteks sebagai akademisi yang harus memiliki tanggung jawab nilai-nilai terhadap jati diri kita, budaya kita atau bangsa kita, ya. Itu artinya bahwa di dalam proses belajar kita ini tujuannya itu adalah kita, Bapak dan Ibu, memang memiliki kemampuan kepekaan di dalam mengidentifikasi tentang fenomena yang ada, ya. Jadi Bu Is, tadi bahwa pariwisata itu adalah fenomena mobilitas manusia dari tempat asal ke tempat tujuan untuk mencari hiburan atau healing atau rekreasi dan tidak untuk mencari pendapatan atau mencari mata pencaharian. Nah, dari fenomena-fenomena itulah kita harus Bapak dan Ibu kita semua bisa mencirikan, mengidentifikasi apa nih yang terjadi saat ini gitu. Sehingga kita bisa menilai apakah ini bisa sesuai dengan jati diri kita, apakah hal-hal ini adalah bisa mempertahankan keberlangsungan sumber-sumber buat anak cucu kita, baik itu budaya, itu sosial ataupun juga air, udara, ya kan, dan lain sebagainya, yang sehingga anak cucu kita tuh bisa merasakan tentang keaslian dari bumi pertiwi kita ini. Itu yang dimaksud memahami pariwisata tidak hanya dilihat dari sisi ekonomi saja, gitu. Tapi harus juga dilihat dari sisi nilai-nilai keberlangsungan jati diri kita. Saya kira itu yang harus menjadikan pegangan buat kita semua sehingga kita tidak terlena bahwa semuanya itu tidak hanya sekadar ekonomi, tetapi aspek-aspek lain juga harus diperhatikan. Saya kira itu ya. Jadi ekonomi yes sebagai salah satu faktor untuk kemanfaatan dari pariwisata, tetapi nilai-nilai yang lain untuk keberlangsungan itu menjadikan perhatian kita bersama. Nah, disinilah kemampuan daripada kita mengidentifikasi sumber-sumber yang harus kita jaga bersama. Oke, baik. Terima kasih atas sharingnya. Nah, proses manajemen operasional itu, Bapak dan Ibu, biasa ada planning, organizing, actuating atau directing, staffing, controlling, dan lain sebagainya. Atau dengan karena biasanya ada 3. Planning, kemudian implementasi atau planning, kemudian pelaksanaan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. 3 aspek itulah yang menjadikan berulang-ulang untuk tujuan. Nah, ini tujuannya itu harus tahu bahwa tadi tujuannya itu tidak hanya ekonomi,
tapi ada tujuan keberlangsungan juga ya. Jadi apa namanya kesinambungan daripada sumber-sumber daya yang ada. Bapak dan Ibu, kalau kita dilihat dibandingkan dengan negara-negara lain, sumber-sumber daya kita ini yang tadi disebutkan, ada budaya, ada air, ada laut, ada udara, ada gunung, ada sumber daya alam, ada sumber daya manusia, gitu kan. Nah, ini memiliki nilai-nilai yang luar biasa. Tetapi kalau kita tidak dioperasionalkan dengan baik, baik itu untuk kepentingan ekonomi maupun baik untuk kepentingan kesinambungan masa yang akan datang untuk anak cucu kita, maka tujuan daripada pariwisata ini yang efektif, efisien, dan produktif itu tidak tercapai kalau tidak dipahami tata kelola pariwisata itu yang sifatnya multidimensi, dimensi sosial, dimensi budaya, dimensi ekonomi, dan dimensi politik atau keamanan. Ya. Fungsi operasional daripada pariwisataan ini tetap tadi sudah sama saja, itu sama, jadi dari perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, penelaahan, fungsi-fungsi. Nah, penelaahan itu adalah fungsi mengidentifikasi, evaluasi pelaksanaan kegiatan aktivitas pariwisata, ya, apakah sesuai dengan tujuan pariwisata dari pendekatan jumlah material maupun dari pendekatan non material. Nah, ini butuh pengawasan atau strategi yang paling baik buat kita semua. Nah, Bapak dan Ibu, sekali lagi bahwa poinnya adalah kita bisa mengidentifikasi sumber-sumber yang ada. Yang kedua, kita bisa mengolah sumber-sumber yang ada itu secara operasionalnya dengan baik melalui fungsi-fungsi manajemen. Kemudian yang ketiga adalah memahami tujuan daripada pariwisata itu adalah untuk multidimensi sosial, ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Jadi intinya saya ingin menyampaikan tidak hanya dilihat dari sudut pandang ekonomi semata, tapi aspek-aspek lain juga untuk keberlangsungan pariwisata perlu menjadikan perhatian kita. Ini yang menjadikan PR kita. Kita punya sumber-sumber daya yang banyak, ya, tetapi dibandingkan dengan negara-negara tetangga, ya, ternyata kalau dilihat dari sisi ekonomi saja kita sudah kalah. Ya, yang pertama adalah Malaysia, kedua Thailand, ketiga adalah Singapura, keempat adalah Vietnam. Kita itu di bawah Vietnam atau saling kejar-kejaran antara Vietnam dan Indonesia dari sisi jumlah, dari sisi ekonomi. Tapi dari sisi keberlangsungan mengenai sumber-sumber itu, ya, ini menjadikan tantangan buat kita semua dibandingkan dengan negara-negara lain. Nah, ini adalah tergantung daripada siapa orang yang mengelola di belakang itu. Bapak dan Ibu, sebagai akademisi yang terjun di dalam bidang operasional, kebetulan Bapak dan Ibu umumnya bekerja di dalam bidang operasional industri pariwisata, ya. Jadi industri pariwisata itu ada 4 kelompok lah, ya. Tadi ada travel, ada akomodasi, ada destinasi, dan ada MICE atau event. Ya, jadi ada meeting, insentif, conference, dan exhibition. Ya, nah kita kebanyakan bergerak di dalam industri ini. Tapi di sisi lain bahwa pariwisata itu bukan hanya sekadar industri saja yang bisa menghasilkan ekonomi, tetapi membawa imbas atau irisan-irisan kepada kehidupan sosial, budaya, dan lingkungan. Itu yang menjadikan PR kita bersama. Nah, oleh karena itu, di dalam mengelola manajemen operasional pariwisata ini, ya, harus mengacu kepada aspek-aspek di antaranya 10 aspek yang ada, yaitu
rancangan produksi dan jasa yang bijak, pengelolaan kualitas juga adalah yang bijak, tidak mengeksploitasi demi kepuasan katakanlah tamu atau pengunjung, tetapi mengorbankan nilai-nilai kearifan lokal yang kita miliki, merancang proses dan kapasitas sesuai atau dengan tepat sasaran, kemudian memilih lokasi atau aktivitas sesuai dengan kebijaksanaan pengelola, kemudian juga menetapkan atau meletakkan posisi sumber-sumber ini sesuai dengan kearifan lokal, sumber daya manusia dan perancangan pekerjaan yang menjadikan kunci strategis kita. Ini Bapak dan Ibu, ya. Jadi tidak hanya sekadar bagaimana memanfaatkan, tetapi bagaimana pengelola itu memiliki kebijakan-kebijakan atau langkah-langkah yang lebih bijak dalam mengelola sumber-sumber yang ada. Kemudian manajemen supply atau manajemen supply chains, ya, pemasokan juga yang menjadikan strategi kita, persediaan perencanaan kebutuhan bahan baku, ya, juga yang sesuai dengan kebutuhan kita, penjadwalan jangka menengah dan jangka pendek, dan perawatan keseluruhnya sumber-sumber manajemen operasi di dalam pariwisata ini, diantaranya semuanya adalah untuk bisa memberikan keberlangsungan, ya, dan titik pangkalnya adalah di sumber daya manusia yang melakukan sebuah aktivitas atau tindakan. Bapak dan Ibu, kesimpulannya di dalam pertemuan ini sekali lagi, manajemen adalah fungsi di dalam tindakan kita bagaimana mengelola sumber. Sumber diolah sebagai dioperasionalkan mencapai tujuan yang efektif, efisien, dan produktif. Dilihat dari sisi jumlah atau materi maupun non-materi. Dan pariwisata adalah satu fenomena manusia, mobilitas manusia modern untuk tujuan leisure, memberikan dampak atau efek atau irisan kepada aspek-aspek sosial, budaya, dan lingkungan diantaranya. Yang paling ada hubungannya dengan keberlangsungan kehidupan manusia. Kehidupan sosial irisannya, kehidupan budaya manusia, dan kehidupan hubungan lingkungan atau alam yang ada di sekitarnya. Nah, ini yang selalu ingin saya sampaikan, bahwa pariwisata itu bukan hanya sekadar kepentingan ekonomi, tapi pariwisata itu multidimensi, ya, dimensi sosial, dimensi budaya, dan dimensi lingkungan. Ini demi untuk keberlangsungan anak cucu kita. Nah, ini baru pemikiran yang besar aja dulu Bapak dan Ibu. Tetapi kalau berkaitan dengan industrinya, itu sudah berkaitan dengan masalah aspek ekonomi. Saya kira itu dulu, ya, kenapa kita penting mempelajari manajemen operasi ini, agar kita bisa mengidentifikasi sumber-sumber pariwisata itu secara secara luas. Kemudian kita bisa melakukan sebuah tata kelola atau operasional secara baik demi untuk keberlangsungan kelestarian daripada sumber-sumber itu yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan leisure, ya, atau kesejahteraan manusia, baik sejahtera material maupun sejahtera non material. Saya kira itu yang bisa dapat saya sampaikan Bapak dan Ibu, ya. Jadi saya ingin membawa Bapak dan Ibu tidak hanya berbicara dalam aspek industri saja, tetapi juga harus
keluar dari industri yang 4 itu juga mementingkan bagaimana keberlangsungan sumber-sumber pariwisata yang ada di kita ini agar tetap bisa bertahan secara baik, ya, baik itu secara tangible-nya maupun intangible, sehingga bumi pertiwi yang indah ini bisa dirasakan juga oleh putra-putri anak cucu kita ke depan. Itu barangkali Bapak dan Ibu, sekali lagi kita saling mengingatkan tidak hanya kepentingan aspek ekonomi saja, tetapi aspek-aspek lain juga harus menjadikan bagian warisan ya atau legacy kita kepada generasi yang akan datang. Itu sebabnya kita melakukan proses pembelajaran. Jadi pembelajaran atau kuliah ini tidak hanya untuk menjadikan mengeksploitasi ya dari aspek ekonomi saja, tetapi aspek-aspek lain harus menjadikan perhatian kita. Karena sebagai akademisi tidak hanya pandai tadi untuk bisa mandiri secara ekonomi, tetapi juga harus pandai bagaimana mewariskan nilai-nilai yang ada di dalam aset atau budaya bangsa kita ini. Itu barangkali Bapak dan Ibu, mohon maaf saya berbicaranya agak lebih makro karena memang ya itu yang kita harus memang menjadikan satu keprihatinan kita di dalam menyoroti fenomena pariwisata ini. Karena sementara ini fenomena pariwisata ini atau disiplin pariwisata itu selalu dilihat dari pendekatan vokasi, dari sisi keterampilan atau skill saja, tetapi sebetulnya ada aspek-aspek lain yang menjadikan persoalan yang sangat kompleks buat kita. Nah, ini mulai saat sekarang minimum bahwa kita memiliki kesadaran akan pentingnya memperhatikan nilai-nilai yang ada. Demikian Bapak dan Ibu pertemuan kali ini. Kalau ada hal yang ingin disampaikan atau diungkapkan, kami persilahkan. Saya panggil. Nambah lagi. Pengelola pariwisata Pak Budi. Bagaimana nih pengelola pariwisata Pak Budi kabarnya? Pak Budi Arianto. Masih meeting kah Pak Budi? Siapa nih pengelola pariwisata yang ada di sini? Selain yang saya tahu itu Pak Budi, Pak Guido. Sudah masuk Pak Guido ya. Gimana Pak Guido pariwisata kita sekarang ini Pak? Pariwisata sekarang ya sudah jauh lebih baik secara pengelolaannya, tetapi memang kembali untuk kesadaran daripada masyarakat untuk terus serta mengawal dan juga memberikan sesuatu nilai tambah sih Pak. Tapi itu juga nanti pengaruhnya juga bagaimana industri itu dikelola, apakah oleh satu badan, satu perusahaan atau satu kelompok yang kembali tadi Bapak tegaskan kalau perusahaan kelompok itu terlalu terfokus dengan bisnisnya saja Pak. Dan itu yang kenyataannya memang begitu Pak. Akhirnya dari sisi dampak yang harus kita jaga ini memang agak susah untuk dikendalikan sih Pak. Kesadaran masyarakat yang juga harus juga mengawal itu juga mungkin terbentur daripada kembali usaha yang menghasilkan uang sehingga ya UUD lah Pak. Jadi segala sesuatunya yang memang selalu harus diingatkan, tetapi memang perlu waktu dan juga perlu ketegasan dan keberlangsungan ya dalam melakukan satu pendidikan dan istilahnya pengetahuan secara mass ya Pak ya tentang apa sih dampak dan apa sih keuntungannya. Oke, terima kasih Pak Guido. Ya, memang itu ya. Artinya kita pesan sponsor ya. Ya betul ya Pak Guido ya bahwa
Dari sisi ekonomi tata kelola ini memang sudah cukup baik, tetapi ada aspek-aspek lain yang harus kita jaga. Bagaimana warisan budaya pariwisata itu lebih apa ya, bisa nyampe ke anak cucu kita itulah. Tadi Pak Guido menyampaikan, memang harus sabar, butuh proses, butuh waktu, dan butuh pendidikan. Bapak dan Ibu Guru, bagaimana nih Bapak dan Ibu Guru? Siapa nih Ibu Guru tuh? Bu Is, Bu Guru? Bu Sri Maladewi, Bu Guru tuh. Iya, Pak. Bagaimana Ibu Guru? Pariwisata menurut Ibu Guru? Kalau menurut saya, kalau di pariwisata sekarang ini sudah sangat-sangat berkembang pesat ya, Pak ya. Dalam hal segalanya pun, di dalam segi apapun juga sudah sangat maju menurut saya. Apalagi di tempat saya ini, di sini sekarang di Majalengka ini semua objek wisata tuh sudah mengenal yang namanya media sosial. Yang jadi media sosial itu yang menjadikan orang-orang tuh tahu kalau di daerah Majalengka ini sekarang banyak juga objek-objek wisata yang bagus dan tidak kalah menariknya dengan tempat-tempat lain gitu, Pak. Dulu waktu zaman saya awal-awal tahun 2000-an orang tuh jarang yang tahu objek wisata yang ada di Majalengka, tapi sekarang dari mana-mana orang tuh pengen tahu di Majalengka tuh ada apa aja, wisatanya tuh apa saja. Itu yang membuat juga perekonomian di Kabupaten Majalengka ini semakin meningkat saja begitu, Pak. Baik, Ibu. Alhamdulillah, Majalengka sudah mulai terangkat dari destinasi objek-objek wisata yang ada. Ya, jadi Dibantu juga dari ini, Pak. Sekarang kan ada bandar udara di sini, Pak. Bandar Kertajati udara ya. Kertajati ya, yang sudah operasional juga di sini, itu yang memudahkan juga wisatawan untuk masuk ke Majalengka, karena sekarang itu kalau penerbangan itu kan sudah ada yang ke Bali, ke Lombok, ke Surabaya. Jadi mungkin orang-orang yang tadinya di Husen, di Bandung tuh sekarang lebih memilih di Kertajati daripada ke Soekarno-Hatta, seperti itu, Pak. Baik, Ibu. Terima kasih atas responnya dan tanggapannya. Tapi itu tadi bahwa dari sisi lain, secara ekonomi dan pertumbuhan material ya sudah cukup bagus. Namun tadi bahwa nilai-nilai jati diri, kehidupan sosial, budaya, dan lingkungan juga jangan sampai terganggu, ya. Eh, jangan sampai terganggu. Jadi, nah, ini ada pengalaman bagaimana menjaga kelestarian daripada pariwisata itu dengan baik sehingga bisa bertahan dalam waktu yang cukup lama. Pak Budi, meetingnya sudah selesai, Pak. Alhamdulillah Pak Royan, makasih. Ya, Punten. iya. Pak Budi begini, Pak Budi. Pak Budi itu kan sebagai ini yang bergerak di dalam pariwisata ya, Pak. Iya Pak. Kemudian juga sudah cukup panjang lama bagaimana cara mengelola destinasi objek wisata atau sistem pariwisata itu sampai saat sekarang ini bisa bertahan dengan baik kan di daerah apa namanya Jaya Ancol itu kan. Ya, Alhamdulillah Pak Royan. Nah, barangkali Bapak bisa sharing kiat-kiat bagaimana maintain ya, memelihara kelestarian. Jadi bukan hanya aspek ekonomi itu saja, tapi aspek-aspek lain sehingga sudah berapa tahun Pak Jaya Ancol tuh? Kalau Ancol dari tahun 67 Pak. Wih, ya 67 berarti 7 tuh 3357 Pak ya? Ya, 57 Pak, kurang lebih. Siapa Pak itu tokoh yang membangun Jaya Ancol Pak? Kalau dulu ya Pak Ciputra sih Pak, kalau foundernya salah satunya. Ya, oke. Bapak bisa cerita bagaimana menjaga kelestarian daripada Jaya Ancol ini sampai sekarang masih tetap eksis. Ya, saya coba ini ya Pak ya, cerita Siap. dikit sih. Kalau di
kita tentunya memang tadi sih Pak, nggak bisa dipungkiri kalau bagaimanapun juga aspek bisnis itu kan tetap yang Oke. utama ya Pak ya. Siap, 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 siap. Tapi di luar itu juga kita ada beberapa kegiatan dalam rangka juga menjaga tadi aspek Mm-mm. sosial, lingkungan, budaya. Kalau budaya salah satunya memang kalau di Ancol ini kita punya pasar seni nih Pak. Jadi pasar seni ini selain dari karya-karya seni juga tentunya juga karya-karya budaya ini ada juga di pasar seni ini Pak. Sehingga kita juga secara rutin setiap bulannya menampilkan dari karya seni dan budaya Betawi, tapi Pak memang kita lebih fokusnya di Betawi nih karena kita ada di Jakarta. Jadi setiap bulan kita ada kegiatan festival budaya lah Pak, kurang lebih festival budaya yang mengedepankan atau mengutamakan mengenai perkembangan budaya Betawi yang ada di Jakarta gitu ya. Kemudian di luar itu kita juga coba kemas gitu Pak event-event kita yang tadi Bapak bilang gitu. Sekarang kan kalau kita ngikutin zaman lebih banyak memang event-event ini justru yang diangkat budaya luar gitu ya Pak ya, bukan kearifan lokal gitu ya. Tapi bagaimana kita mengkolaborasikan konten dari event-event luar ini dengan budaya atau kearifan lokal yang ada. Jadi kalau kita kemas, misalnya tadi Bapak bilang ada event parade cosplay gitu ya. Tapi di saat ya cosplay Korea, Jepang gitu Pak ya. Kita bahkan yang kemarin terakhir kita ada acara lari gitu Pak ya. Lari tapi pakai cosplaynya lebih ke arah Korea gitu atau Jepang gitu. Tapi di situ juga kita menampilkan gitu Pak. Di acara finishnya itu justru kita menampilkan budaya Indonesia sendiri itu apa gitu. Jadi konten dari acara di finish justru yang kita tampilkan adalah budaya lokalnya. Walaupun pada saat peserta lari mereka pakai kostumnya lebih ke arah kostum Jepang atau kostum Korea. Karena ya mungkin kendalanya juga beberapa kostum kita kan daerah nggak bisa dipakai buat lari juga ya, Royan ya. Tapi di panggungnya kita tampilkan budaya kita seperti apa. Itu salah satunya sih Pak. Kalau di luar itu ya terkait sama lingkungan, kita juga mengembangkan bagaimana kalau Pak Royan dulu lihat kalau dari sisi bisnis sebetulnya Ancol itu dulu punya lapangan golf Pak. Ada lapangan golf yang lebih menghasilkan uang gitu ya. Tapi kita melihat bahwa kita juga harus melestarikan lingkungan, dalam hal ini terkait sama kebutuhan paru-paru kota yang ada di Jakarta Utara khususnya. Jadi kita rubah lapangan golf di tahun 2005 menjadi ekopark gitu Pak. Ekopark ini salah satu taman kota yang ada di Jakarta Utara. Kalau dilihat dari sisi bisnis sebetulnya ini nggak menguntungkan gitu Pak. Lebih baik buat golf atau buat wahana-wahana lain yang ada di situ. Tapi kita sadar bahwa kita harus kontribusi ke situ, dan sekarang ini kan juga arahnya mulai ada yang terkait sama bursa karbon dan lain-lain ya Pak Royan ya, yang terbarukan ya. Jadi kita cobalah ada unsur juga terkait sama lingkungan. Kemudian kalau sama tenaga kerja mungkin juga bisa sih Pak. Jadi kalau kita sekarang di awal Ancol berdiri kita ada sekian persen itu untuk ekspat Pak, komposisinya itu. Tapi sejalan dengan waktu, selain kita tidak ada lagi ekspat, juga kecuali pada saat installment wahana ya Pak, memang ada kebutuhan kita untuk tenaga ekspatriat gitu ya. Tapi sejalan dengan waktu justru kita juga mensyaratkan sekian persen itu harus penduduk lokal penyangga dari Ancol sendiri sebagai karyawan kita gitu. Jadi sekarang ini komposisinya kurang lebih hampir 30% frontliner kita adalah warga Jakarta Utara penyangga dari Ancol. Itu sih Pak, di luar itu ya program-program CSR sih Pak masih jalan, mulai jalan lagi. Kemarin pandemi kita lebih fokus recovery dulu. Setelah ini ya kita CSR mulai jalan. Dan CSR kita juga nggak cuma di area Jakarta Utara atau Jakarta aja, tapi kalau misalnya ada gempa di Cianjur, ada kejadian di luar Jawa sekalipun, kita ikut turun juga gitu untuk menunjukkan kepedulian kita terhadap kejadian-kejadian atau ini yang ada di masyarakat. Itu aja sih Pak Royat mungkin. Pak, boleh bertanya nggak Pak? Ya Pak.
Apa Pak yang mengikat, yang menjaga, yang mengawasi tentang pilihan-pilihan kebijakan itu sehingga sekian puluh tahun sampai bisa bertahan sampai saat ini? Apa sih Pak untuk mewujudkan visi misi itu? Ya, kan salah satu kalau secara visi misi, kalau visi memang kita ingin jadi pengembang kawasan properti terpadu lah terbesar di Asia Tenggara. Tapi di situ kan ada misinya juga, bagaimana kita ini bisa jadi berguna bagi masyarakat lingkungan sekitar, kemudian bagi bangsa dan negara ini tentunya ya Pak ya. Sehingga kita tidak cuma sekedar ada aspek bisnis, tapi ada hal-hal yang memang harus kita jaga untuk keberlangsungan Pak, keberlangsungan perusahaan kita ini ke depannya. Dan sebagai ini juga kita dari tahun 97 itu kita udah bikin sekolah rakyat Pak, sekolah rakyat Ancol. Itu tingkatannya sampai saat ini baru sampai level SMP. Ke depan kita akan buka untuk level SMK. Ya, jadi kemudian juga di Jakarta Utara ini kita banyak sekali kegiatan-kegiatan CSR yang membuat ikatan kita sama masyarakat sekitar itu menjadi lebih kuat gitu Pak. Jadi kalau ada LSM atau apa-apa yang nyerang Ancol, justru masyarakat sekitar itu yang jadi bentengnya duluan gitu Pak. Karena mereka merasa banyak hal kolaborasi kita sama warga sekitar itu yang membuat mereka juga bisa lebih berkembang lah. Itu sih Pak Royan. Weh, luar biasa ya Pak ya. Itu aduh, bagus, menarik nih Pak. Pak ini bagus ya Pak ini untuk dijadikan topik atau apa namanya ya? Ini judul skripsi ya atau penelitian ya. Jadi saya melihatnya keberhasilan bagaimana tata kelola budaya organisasi ya, saya ngelihatnya. Corporate culture-nya itu sudah menjangkar ya, nanem ya. Jadi kalau misalnya kita bicara soal banjir Pak, kita nggak pernah berpikirnya gimana caranya Ancol nggak banjir Pak, tapi kita berpikirnya bagaimana Ancol dan seluruh wilayah yang menyangga Ancol ini nggak banjir. Jadi jangan sampai kita nggak banjir tapi pandangan banjir kan masyarakat juga merasa Ancol bisa nggak kita banjir gara-gara Ancol. Tapi kita harus berpikirnya bagaimana Ancol sampai kecamatan Pademangan, kecamatan Kelurahan Ancol, kecamatan Penjaringan itu semua nggak banjir. Sehingga mereka memang merasa bahwa kita ini yang kita kelola, yang kita manage ini nggak cuma Ancolnya aja, tapi lingkungan sekitar Ancol juga kita kelola. Itu sih Pak, contohnya yang paling simpel mungkin. Jadi kita baik pikirkan, Pak Budi, ya. Terima kasih ya. Aduh, ini nyambung sekali ya. Jadi manajemen operasional pariwisata yang ideal sudah diberikan pemodelan oleh Jaya Ancol ya. Sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Budi itu sebetulnya harusnya menjadikan model atau prototipe di dalam tata kelola destinasi di tempat-tempat yang lain, misalnya di Cirebon, di Pangandaran gitu. Tapi butuh keahlian juga ya Pak. yes, Pak. Sama mungkin ujung-ujungnya tetap uang juga sih. Ya, tapi karena menjaga kelestarian juga tanpa berbicara bisnis untuk keberlangsungan ya nggak bisa juga gitu. Jadi di sini yang ada keseimbangan antara bisnis dengan keberlangsungan atau kelestarian alam atau dalam lingkungan setempat. Ya, terima kasih Pak Budi. Ini menarik sekali. Nah, kalau cerita ini adanya di mana Pak Budi di dalam Jaya Ancol itu? Ada di profil Jaya Ancol atau ada cerita khusus ya yang bagaimana political will Jaya Ancol di dalam mengelola Kalau destinasi? di kami kan setiap tahun mengeluarkan annual report Pak. Jadi bisa annual report juga bisa lihat di websitenya Ancol. Ada di itu website. ada di terkait sama CSR Pak. Di CSR itu ada semua. Siap. Rakyat yang tadi beberapa kegiatan ada. Iya Pak. Siap. Baik, terima kasih Pak Budi. Saya satu contoh lagi mungkin Pak Budi yang saya tertarik juga bagaimana pariwisata itu dikelola dengan baik dalam konteks industri maupun non-industri, yaitu manajemen Santika Pak. Jadi manajemen Santika itu juga mempunyai ciri khas bagaimana mengelola hospitality dengan gaya keindonesiaan ya sebenarnya. Seperti itu menurut contoh. Cuman kita nggak punya narasumber yang dari Santika. Nanti suatu saat kalau ada narasumber Santika bisa berbagi di sini. Pak Guido kan orang Santika ya.
Saya lulusan Santika, Pak. Iya. Coba Pak Guido bisa cerita sedikit nih, aduh sebetulnya. Benar nggak Pak Guido? Saya ngelihatnya begitu, Santika tuh menjaga tentang nilai-nilai kearifan lokal. Iya Pak, memang Santika agak berbeda karena juga saya memang terakhir saya berkarir di Santika itu 12 tahun ya Pak ya, sebelum saya pensiun. Jadi memang dirasakan sangat berbeda, menanamkan secara korporasi Pak ya. Kita tahu bahwa Santika itu anak perusahaan daripada Kompas Gramedia. Jadi dari Kompasnya sendiri itu kita melakukan atau ada nilai-nilai dan ada aturan main yang juga diimplementasikan dan diterapkan secara corporate-nya Pak. Ya, nilai-nilainya itu ya betul-betul berbudaya Indonesia sekali. Dan kalau saya lebih spesifik mungkin awalnya memang di build up dari budaya Jawa ya Pak ya. Jadi selalu dianggap dalam arti kata bahasa yang selalu kita dengar di perusahaan Santika itu adalah ngewongke Pak. Jadi memanusiakan manusia. Dari situlah kalau dalam bentukan Santika, nilai-nilai Santika itu ada yang selalu didengungkan, diarahkan ke karyawannya adalah sebagai satu panduan lah, nilai yang harus dipegang dari karyawannya itu, dan itu juga akan tercermin bagaimana kita berhubungan atau melakukan satu pelayanan. Salah satunya adalah hampir sama sih larinya ke arah-arah ke arah Pancasila sih Pak ya, berketuhanan, kemudian jujur, profesional, yang kayak gitu. Jadi dan dari sisi panduan HRD-nya juga kalau staf baru muncul itu memang akan di-training terlebih dahulu bagaimana budaya Santika itu atau budaya service daripada yang harus dilakukan. Seperti salam panjalu ya Pak ya. Banyak orang yang salam panjalu itu hanya menyimpan tangan kiri dan kanan di dada. Nah, filosofi dari situ itu mereka terangkan Pak. Jadi si stafnya itu mengerti kenapa saya harus salam begini gitu loh. Yang saya tidak pernah mendapatkan salam itu hanya simbolik sih Pak ya. Tapi kalau di Santika itu mereka juga harus mengerti kenapa kita salam begini. Istilahnya kenapa salam panjalu dikatakannya. Ya ibaratkan tangan kiri adalah madu atau racun ya. Ya pokoknya ada madu ada racun lah, kiri dan kanan. Itu disatukan di tengah ke dalam satu titik tengah, yaitu dirasa. Begini. Bukan Pak. Salam ini Pak. Sorry Pak. Sebentar saya buka. Jadi salamnya begini Pak. Oh gini. Betul. Jadi itu namanya salam panjalu ya? Panjalu kalau di Santika Pak. Jadi itu adalah satukanlah dari yang jelek dan baik di dalam satu rasa, pengertiannya, dan tundukkanlah kepala supaya pada saat kita menerima tamu atau menghadapi orang, kita berada pada titik nol, tidak melihat bahwa itu salah atau itu benar, positif atau negatifnya. Jadi kita dengan setulus hati untuk bisa menerima tamu itu dengan ramah, dan pikirannya kita tidak mempunyai pikiran apapun gitu, dalam arti kata ramah saja. Dan itu dasar-dasar itu di training yang secara khusus Pak. Itulah. Dan kalau training istilahnya hanya sejam 2 jam atau ini, tapi itu juga terimbas dengan karyawan-karyawan lama yang memang selalu memberikan contoh yang secara tidak langsung adalah menjadi training. Dan bagusnya di Santika karena memang sudah besar, hotel-hotel yang baru itu adalah supportingnya dari hotel dimanapun yang sama, sehingga memang tergodok secara 3 bulan itu dengan gayanya Santika. Jadi mau tidak mau ya mereka juga ngikut Pak. Bagaimana juga cara kita berkomunikasi, ramah tamah dan segala macam. Ya saya pernah buka misalkan di beberapa kota di daerah di luar dari Pulau Jawa ya Pak. Memang itu kan sangat susah budaya dan segala macam.
ya itu tim force-nya itu selalu mendampingi sampai itu mereka bisa melakukan satu perubahan. Itu hampir sama kalau saya terakhir waktu itu yang memang paling susah itu di Medan, Mbak. Dengan intonasi suara ya Pak ya, bukan dalam arti kata gayanya mereka kan ya meletup-letup, intonasi tinggi dan segala macam. Itu bulan pertama, bulan kedua itu yang repeater guest-nya Santika itu akan selalu komplain, Pak. Masa sih Santika begini dan segala macam. Mereka sudah tidak mengerti bahwa itu adalah di Medan gitu. Tapi lambat laun kita kasih pengarahan, kita kasih training, kita kasih selalu berganti tim supportnya dari mana-mana supaya budaya Santikanya itu masuk. Mungkin itu sih Pak. Jadi memang kenapa Santika mempunyai standar yang memang bisa terjadi dimanapun gitu loh. Dan juga kalau dari sisi makanan dan segala macam itu ya tim force-nya juga memang standarnya harus begini, standar sambalnya harus begini dan segala macam itu udah memang selain budaya lokalnya ditonjolkan, tetapi gayanya Santika itu memang tetap harus sama gitu secara garis besarnya. Mungkin itu sih Pak dasarnya sih. Luar biasa nih, dapat ilmu pengetahuan dari Pak Budi, dari Pak Guido. Itu yang teridentifikasi oleh saya. Bu Sri, masih ngikutin Bu Sri? Pak Moyo? Masih ada? Oh, Pak Moyo udah nggak ada ya. Baik, Bapak dan Ibu, nanti kita lanjutkan lagi, menarik karena ini waktunya juga sudah cukup waktunya, dan jadikan catatan saya ya, pengalaman Pak Budi, Pak Guido nanti akan diperdalam lagi bagaimana mengelola sumber-sumber kepariwisataan ini secara baik sehingga memiliki nilai-nilai yang menjadikan kebanggaan ya, baik nilai secara bisnis maupun secara kualitas. Mudah-mudahan kita bisa memberikan pencerahan. Nanti saya bisa compare dengan bagaimana ini dari pengalaman Pak Sukanto nih, di Pak Sukanto juga banyak pengalaman di berbagai korporasi sehingga bisa mengcompare mengenai nilai-nilai pariwisata yang kita jaga untuk keberlangsungan pariwisata di Indonesia ini. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti saya share itu materinya di Google Classroom. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di besok barangkali ya. Di lusa yang akan datang dengan kelas dan jam yang sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Masih Pak Royan. Ya, Pak Sukanto, hemat, Pak Buis, ya. Terima kasih, Pak. Salam, Terima kasih Pak Royan. Ya, Pak Budi, Pak Sukanto nanti ya.